Senang ya kita ketemu lagi di Retail Zoom S yang berlangsung setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 11 siang. Dan kita memasuki episode ke-33. Kali ini temanya adalah trading term. Nah, bagaimana trading term ini bisa mempengaruhi kemajuan dari usaha yang tengah kita jalankan saat ini? Tentunya bersama Bapak Christian F. Guswai, konsultan retail bisnis kita hari ini, dan saya Riri Wijaya. Tentunya bersama Bapak Ibu nanti yang punya banyak pertanyaan melalui chat room kita, atau bisa secara langsung juga ya, raise hand, maka satu persatu akan kita bahas penyelesaiannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan serahkan kepada Pak Christian untuk memulai, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu poolnya tolong untuk diisi ya, sehingga nanti bisa kita bahas di akhir dari acara ini. Oke, silakan Pak Kris. Ya, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Berjumpa lagi dengan kami berdua di Retail Zoom S episode ke-33 hari ini ya. Dan tema hari ini, trading term, ini diusulkan oleh salah satu peserta. Dan saya rasa ada kaitannya dengan persiapan bisnis plan juga ya. Jadi dari bisnis plan kita itu juga akan masuk ke kepentingan dari divisi merchandising. Nah, trading term, kalau bicara trading term ini wilayahnya divisi merchandising ya. Baik, kita set up dulu sebentar. Ini tadi kita belum setting. Kita mute dulu ya supaya tertib. Nah, ini Mbak Riri otomatis termute ya. Jadi Mbak Riri pun ikut termute. Ya, baik, kita mulai dengan materi kita, yaitu trading term ya. Apa itu trading term? Nah, kita lihat. Sudah ya, sudah lihat papan tulis hitam saya ya. Trading term. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada dua kata ya. Satunya trading, satunya term. Nah, kita kan bisnisnya perdagangan. Bisnis perdagangan. Sementara term itu adalah aturan-aturan atau syarat-syarat ya, syarat-syarat perdagangan. Atau aturan bisa di term itu bisa berupa aturan, bisa juga syarat-syarat ya. Biasanya terms itu banyak ya, trading terms. Nah, ketika kita bekerja sama dengan berdagang dengan pemasok kita belakangan ini, bukan belakangan sebenarnya ya, dari waktu saya masih praktisi di dunia retail, saya sudah mengenal kata trading terms ya, atau syarat-syarat perdagangan, atau bahasa lainnya kerjasama perdagangan ya. Nah, bisa juga dibilang kerjasama perdagangan. Ketika dua belah pihak itu kita sebagai peritel, lalu kita bekerja sama dengan supplier. Nah, kedua belah pihak ini bersepakat ya, kerjasama perdagangan ini sudah ada ketentuannya, sudah ada syarat-syaratnya. Nah, tujuannya apa? Jadi itu trading term itu sebuah kesepakatan ya, kesepakatan kerjasama yang melibatkan baik pihak peritel maupun pihak pemasok. Ya, kedua belah pihak ini bersepakat kerjasama perdagangan ini dengan ketentuan, dengan aturan atau syarat-syarat yang sudah disepakati. Jadi biasanya sudah dilakukan di seperti sekarang ini, akhir tahun untuk tahun depan, atau pada umumnya di awal tahun, di Januari
untuk 1 tahun sepanjang tahun 2022. Biasanya seperti itu, ya. Nah, secara khusus sebenarnya saya ada buku yang ini ya. Kalau perhatikan, ini ada buku yang khusus membahas negosiasi untuk bisnis retail. Nah, ini sebenarnya apa sih yang dinegosiasikan? Yang dinegosiasikan adalah trading term, syarat-syarat perdagangan. Ya, di dalam buku itu membahas bagaimana supaya kita bisa menegosiasikan trading term secara lebih baik. Ya, hari ini kita tidak bicara negosiasinya tentunya ya, tapi menjelaskan trading terms itu apa. Ya, jadi trading term itu adalah perjanjian kerjasama perdagangan antara dua belah pihak, retailer dan supplier. Terus ini untuk apa sebenarnya? Mengapa kita punya ini? Ya, mengapa kita butuh trading term? Untuk apa sih? Mengapa kita butuh trading term? Sayang nih pollnya, saya malah sekarang nggak bisa baca nih gara-gara saya aktif dari ini. Mbak Riri bisa ngelihat poll nggak? Coba klik pollnya. Mbak Riri kan co-host juga. Mbak Riri bisa ngelihat poll nggak? Diklik pollnya. Halo, suaramu masih termute loh. Oke, biasanya aku bisa lihat. Coba sebentar ya, aku lihat lagi. Soalnya Poll. dari awal nggak keluar pool-nya di sini. Klik poll. Nggak keluar pool-nya di aku. Hmm. Oh ya, ada. Oke. Bisa bacain Nggak bisa. tolong. Nggak bisa, Pak. Apa Dia ini. tulisan? You're logged in from another device. Your poll session is inactive. Nggak bisa. Jadi nggak bisa dua dia. Harus pakai satu. Sebentar, coba saya lihat di tempat saya. Yang dua-duanya tidak bisa juga. juga ya? Iya. Baik, pollnya jadi tidak memang bisa. Bapak cuma kalau kita pakai satu device bisa gitu. Ya, ini lucu memang. Sebentar ya. Masalahnya di mana? Sebentar kita lihat dulu. Zoom. Saya lihat dulu, soalnya sebenarnya kita butuh apa pendapat Bapak Ibu ini tentang pertanyaan kita tersebut ya. Coba saya lihat dulu di masternya, apakah saya bisa lihat poll-nya lagi. Yang baru masuk Vivo 1808, tolong diganti namanya ya Bapak atau Ibu. Pakai nama, jadi kita enak komunikasinya, oke? Juga yang 8311911111563 tolong diganti pakai nama. Ya. Boleh minta tolong ya. Oke. Nah, Sebentar. Oh, kalau ada pool ya nggak ada nih. Iya, tidak bisa ya. Sudah, oke. Kita tidak sayang banget. Tidak bisa. Tapi boleh di chat aja. Mungkin bisa jawab di chat Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4-nya itu. Begitu. Karena di kita nggak bisa terlihat nih, aneh nih. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Mengapa kita mengapa kita butuh, bukan tidak ya, tetapi mengapa kita membutuhkan trading term, ya? Mengapa kita harus punya trading term? Pertama, kita dan partner kita punya tujuan bersama.
punya tujuan bersama. Kalau Anda tidak punya tujuan bersama, maka kerjasama Anda itu sangat rentan, ya, sangat tidak kuat. Berarti Anda tidak sepakat dengan berapa. Nah, yang paling penting apa dalam sebuah trading term? Anda sepakat untuk membuat sales berapa. Kerjasama Anda dan pemasok, Anda ini retail, dan pemasok, itu mau menghasilkan, dia jual ke Anda, berarti selling in, ya. Tujuan bersama itu sales. Sales bagi supplier ke kita itu disebut selling in. Selling in, karena kita akan melakukan selling out. Betul nggak? Selling out ke pelanggan kita. Sementara dia jual ke kita dari pemasok, supplier ke retailer, itu disebut selling in. Nah, angka selling in itu yang Anda sepakati dulu, ya. Anda mau jualan berapa sepanjang tahun. Jadi, yang disebut trading term ini biasanya trading term itu ada tahunnya, ya. Trading term tahun berapa? Kita contoh akan bikin trading term 2022. Berarti kerjasama sepanjang tahun 2022. Sepanjang tahun. Bukan sepotong-sepotong sebenarnya. Ya, Anda tidak berpikir hanya 3 bulan atau 1 bulan, tetapi 1 tahun. Anda punya tujuan bersama. Kemudian yang kedua, Anda sebenarnya membangun apa? Kemitraan, kan? Bukan hanya seller and buyer. Bukan dia penjual dan Anda pembeli. Kemitraan. Kemitraan artinya Anda adalah partner. Kalau kita berpartner, biasanya kita saling bekerja sama. Toh, kalau saya ada kesulitan, saya ngomong. Saya ada masalah, saya bicara. Dia ada masalah, dia bicara ke kita. Ya, ada kerjasama yang bukan short term, tapi mengarah ke long term. Kerjasama jangka panjang, bukan hanya sesaat. Jadi Anda harus membangun kemitraan. Ya, salah satu materi saya di bagaimana menjadi merchandiser yang efektif sekaligus efisien. Di situ saya katakan bahwa Anda tidak bisa bekerja sama hanya hubungan seller dan buyer. Anda buyer, dia seller. Kalau hanya seperti itu, Anda rentan sekali. Anda bisa putus. Anda bisa saja, ya sudah, kalau mahal saya beli dari tempat lain. Tetapi kalau kita kemitraan, kalau ada masalah, contoh kemahalan, kita akan bicara, barang Anda tuh mahal, saya kemarin dapat sumber lebih murah. Bisakah Anda membuatnya harganya sama? Nah, kira-kira begitu. Itu disebut kemitraan, bukan hanya short term, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara inisiatif, trading term itu siapa sih yang mengusulkan? Nah, tadi sebenarnya ya menarik dari poll yang kita sarankan tadi, sebenarnya di situ ada pertanyaan, ya. Dari sekian banyak pemasok yang bekerja sama dengan Anda, berapa yang punya trading term? Berapa banyak yang punya trading terms? Ya. Apakah hanya beberapa? Kalau jawabannya hanya beberapa saja, kurang dari 10, itu pun inisiatif dari supplier. Inisiatif supplier. Jadi inisiatif supplier itu apa? Supplier yang menyodorkan. Supplier datang menyodorkan sebuah kerjasama, ya. Nah, itu hati-hati, ya. Biasanya kalau inisiatif dari supplier, maka itu kepentingan siapa? Supplier. Supplier. Kepentingan supplier. Jadi, trading term seharusnya inisiatif dari kita. Kalau bicara inisiatif, harusnya retailer.
Kalau Anda tahu bahwa Anda sedang menetapkan tujuan bersama. Kalau saya tidak menetapkan tujuan bersama, dampaknya apa? Dampaknya banyak. Contoh, Anda nggak kebagian barang. Kenapa saya nggak kebagian barang? Kenapa saya mesti kasih kamu? Kan kita nggak ada tujuan bersama. Tidak ada sales yang disepakati. Saya tidak ada alasan harus kasih kamu. Masuk akal nggak ya, Mbak Riri? Saya tidak ada perjanjian harus supply Mbak Riri. Jadi kalau barang saya terbatas, saya tidak kasih Mbak Riri, saya kasih orang lain yang lebih favorit buat saya. Masuk akal kan? Jadi siapapun di sini yang sering mengeluh nih Mbak Riri, nggak dapat barang, saya buka PO 100, dikirim cuma 50. Saya kirim 100, dikirim cuma 60. Kenapa? Alasannya barang terbatas, produksi terbatas, kami tidak punya barang. Kenapa Anda tidak diberikan barang dalam jumlah cukup? Sebenarnya rahasianya karena memang Anda dan dia tidak punya tujuan bersama. Kalau dia terikat dengan Anda harus mencapai target pembelian tertentu, maka Anda akan diprioritaskan. Karena Anda juga punya target akhir, yaitu melayani pelanggan. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and